Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di tutorial Codecmeter 4. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas konsep MVC, ya, bagaimana model view dan controllers bekerja dalam framework Codecmeter 4. Nah, jadi pada video kali ini kita akan coba buat bagaimana cara membuat template dinamis, ya, templating. Jadi aplikasi kita nantinya sudah berupa sebuah aplikasi yang dengan template yang begitu bagus lah, ya. Jadi kita akan coba ubah. Oke, jadi untuk materi yang kemarin ini kita abaikan dulu, kita langsung saja. Yang penting secara konsep itu sudah paham semuanya. Baik, untuk template sendiri, ya, jadi ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa ambil dari Bootstrap juga boleh, ya, atau dari Bootstrap yang gratis yang template admin juga boleh. Nah, di sini kita coba membuat dari template yang gratis. Jadi kita coba download dulu template yang gratis. Oke, yang admin, ya. Nah, silakan teman-teman tinggal pilih saja. Nah, ini yang termasuk yang gratis, ya, dengan fitur fasilitasnya yang juga sudah terbilang cukup, ya, menurut saya untuk sebagai pemula lah, ya, atau baru belajar. Atau boleh juga dari Bootstrap Mat, biasanya ada. Ya, jadi teman-teman boleh silakan tinggal dipilih semuanya template-nya. Kalau mau disesuaikan juga boleh, nanti saya letak link di deskripsi. Nah, ini kita coba pakai yang ini yang cukup simple, ya. Saya coba download. Oke, ya, free tentunya. Nah, ini ya, kita pakai nice admin saja, ya, lumayan ringan dan saya rasa mudah juga untuk mengotak-atiknya, mengcustomnya, ya, jadi cukup mudah. Nah, di sini sudah berhasil di-download. Jadi kita ekstrak terlebih dahulu, ya. Ekstrak to nice admin. Nah, ini, ya. Jadi kita ambil yang pentingnya saja, ya. Jadi yang kita butuhkan hanya CSS-nya saja dan HTML yang perlu aja. Nah, jadi kita ambil yang asset. Ya, teman-teman boleh kopikan folder assetnya, ya, letakkan di folder htdocs kita, aplikasi kita. Nah, posisinya ini di bagian public, ya. Jadi kita coba lihat dulu. Ada view, ya, benar, kita letak di bagian public. Nah, di sini, ya. Jadi untuk seluruh file yang dapat diakses secara public, ya, artinya tidak bersifat
rahasia atau ada file yang tidak perlu diakses oleh publik, nah itu jangan letak di bagian publik. Nah ini saya rasa karena ini CSS, jadi saya rasa ini tidak terlalu privasi, jadi letak di bagian publiknya, folder publik. Nah kemudian ini kita tunggu selesai ya, kemudian kita butuh indeksnya ya. Jadi kita butuh indeksnya. Oke, teman-teman sediakan kembali ke editornya. Kita coba ambil yang download tadi. Kita ambil indeksnya ya. Nah ini indeksnya. Atau boleh bagian yang pages blank, yang halaman kosong ya, teman-teman tinggal ambil, tarik aja. Nah ini dia. Oke, jadi kita akan pakai indeks ini sebagai layoutnya ya, buat sebagai layoutnya. Nah silakan teman-teman buat di bagian folder view ya. Jadi kalau tadi di bagian public ini khusus CSS nya saja. Nah sekarang di view ini halaman indeks view pertama kali diakses ya. Jadi kita buatnya di view sini, klik kanan, new file ya, atau kita buat terpisah deh. Jadi kita buat dulu new folder, nama foldernya pages, jadi menyimpan seluruh halaman templatenya ya, kira-kira seperti itu. Jadi halaman templatenya kita buat terpisah ya. Oke, kemudian kita buat file baru di folder page ini, new file. Ini saya buat kita pisah aja ya, kita pisah. Yang pertama namanya layout. Ini untuk layout keseluruhan atau file layout utamanya, kira-kira begitu. Nah, jadi kita buat lagi new file. Kemudian kita pisah navbar.php, itu bagian menu atas ya. Kemudian new file lagi, kita buat namanya sidebar.php untuk menu sidebarnya ya, kira-kira begitu. Nah baru kita pisah satu persatu. Nah ini kita Ctrl A, copy, kita letak ke bagian layout ya. Sekarang posisi di layout. Nah baru kita pisah satu persatu ya. Nah untuk navbar teman-teman tinggal cari aja keterangannya, di sini ada ya, mana awal start navbarnya, kemudian akhir atau penutupnya sampai yang posisi mana, itu kita bisa lihat. Nah ini contohnya nih, navbar ya. Jadi kalau teman-teman klik, nah ini bagian header ya, ini navbar. Jadi ini dia ya, tinggal di wrap aja atau dibungkus, di wrap. Nah ini kita cut begini ya, kita pisah, kita letakkan, tapi ini posisinya kita tandai terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman boleh tandai kalau ini itu posisinya navbar begitu. Nah, jadi kita ganti ini langsung aja ya, PHP, sorry, PHP, kemudian kita include file navbar .php. Oke, dan di sini kita pastekan yang kita copy tadi. Nah, oke, udah selesai, kita pindahin. Selanjutnya sidebar. Nah, ini juga sudah ada tandanya aside. Teman-teman boleh di wrap lagi. Kita cut, saya cut saja. PHP tab include sidebar.php. Oke, isinya pindahin ke sini ya. Nah, kalau saya lebih
caranya seperti ini ya. Kalau teman-teman ada cara lain ya boleh-boleh saja. Nah, jadi ini kita coba cara yang seperti ini. Nah, jadi sudah terpisah. Jadi nanti kalau ada perubahan di bagian menu, berarti teman-teman ke sidebar lebih gampang. Kalau ada di menu atas, berarti di navbar. Oke, ini boleh kita simpan dulu. Kemudian kita coba arahkan begitu diakses tadi home. Ini home, maka yang dijalankan filenya adalah file layout. Nah, layout ini kebetulan berada di folder pages ya. Maka kita tambahi page, kemudian nama filenya layout. Nah, oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah berhasil diarahkan ke template kita ya. Ini sidebar, ini navbar. Jadi sudah berhasil tampil ya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja menu-menunya dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi proses layout atau templatingnya juga sudah selesai ya. Jadi selanjutnya kita akan coba buat halaman dinamis ya. Jadi posisi yang akan berubah adalah yang di tengah. Jadi kita klik menu, maka tampil konten sesuai dengan menu yang diklik tadi ya. Bagaimana cara buatnya? Nah, kita coba kembali ke layout, kita cari posisi yang di tengah. Nah, ini posisi tengah main ya. Kemudian ada blank page, berarti itu untuk yang ini kita tidak usah ubah biar dia lebih dinamis ya. Nanti kita tambahkan sebagai title. Nah, yang nanti yang berubah yang ini aja. Maka ada example card ya. Kita coba cari example card ini. Oke, ini. Oke, yang ini ya. Jadi kita hapus saja call-nya untuk kolom. Nah, ini tinggalkan yang satu ya. Boleh teman-teman boleh ganti ukuran jadi 12. Ini kita pakai yang di tengahnya sudah full. Jadi ini kita jadikan sebagai konten ya. Maka kita butuh dari row ya, berarti row. Nah, ini silakan di cut. Kemudian ini kita tulis dulu posisi konten nanti yang berganti-ganti. Oke, kita pindahin kita buat namanya home ya. Home. Nah, seperti ini ya. Pastekan. Oke, jadi ini nanti untuk diisi untuk file home. Oke, baik. Jadi kita akan memanggil home ini posisinya ke tengah sini ya. Oke, sekarang kita coba buka user guide ya untuk membuat halaman dinamis. Ya, kita coba buat templating. Template gitu aja. Enter. Kita coba ambil yang view parser. Sorry, yang ini ya, view layout. Nah, jadi kita gunakan bagaimana cara membuat template atau layout jadi secara dinamis. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi ini creating a layout. Jadi kita akan membuat seperti ini, yang berubah hanya ada konten di tengahnya. Nah, caranya tinggal menambahkan render section ya. Teman-teman boleh di user guide-nya kopikan saja, kemudian pindahkan ke posisi tengah ini. Nah, jadi dia akan panggil kontennya ya, panggil konten yang akan ada di tengah ini. Oke, sekarang kita coba refresh ini.
Nah, ini tentu akan kosong ya, karena belum berfungsi render section. Jadi home-nya tidak terpanggil ke tengah. Oke, caranya biar bisa terpanggil ke tengah, home ini ya, setiap file nantinya harus ditambahkan dengan sectionnya ya. Oke, sekarang kita coba buka ini. Nah, kita coba lihat ada yang namanya end section ya, ada extend dan end section. Nah, jadi kita harus membentuk seperti ini ya, extend default, kemudian section content, end section ya. Oke, kita coba letakkan di bagian file view ya. Jadi kita akan letakkan posisinya di file view. Oke, nah yang pertama kita ambil extend defaultnya ya. Ini extend defaultnya, kopikan, kita pindahin ke bagian home sini. Nah, teman-teman pastekan di posisi atas. Selanjutnya kita coba lihat lagi. Selanjutnya ada posisi section content. Nah, ini yang akan membawa konten tadi ya. Ini copy, kita paste di sini. Oke, kemudian di akhirnya kita tambahkan end sectionnya ya. Nah, ini end sectionnya, nah ini kita copy, ya. Jadi posisinya yang di file view yang diberi section ya. Oke, kita tambahkan di akhir. Nah, seperti ini. Ini saya rapikan dulu. Oke, nah ini sudah. Kita coba refresh. Oke, belum. Nah, di sini defaultnya kita ubah posisi ini layout ya, di halaman page / layout. Jadi template-nya itu posisinya, template utamanya berada di page layout tadi ya. Jadi ini akan masuk nah ke sini ya. Jadi manggil ini. Coba kita refresh dulu. Oke, ini masih belum. Kita coba lihat di bagian layout, render section, content, section sudah. Oke, kita coba lihat di bagian itu, kita buat dulu controller baru ya. Tadi ini home, nah ini sudah. Di bagian layout ini render section sudah. Di bagian home nya ini juga sudah. Kita coba lihat di controllers, pattern view. Oke, nah di sini kita harus menjalankan file home-nya. Nah, jadi home-nya yang kita jalankan, maka ini akan terbuka di browser dan membawa file layout yang tadi ya. Oke, nah jadi berbeda dengan CI3. Kalau CI3 kontennya yang berubah, tapi kalau ini secara proses konsepnya sepertinya ininya yang berubah ya. Jadi di layout di controllers ini sudah kita panggil ya. Jadi ketika diakses controllers home, maka dijalankan file home. File home-nya jalan dan membawa layoutnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini saya refresh. Oke, sorry. Kita coba lihat ya, ada kesalahan, kita ubah di bagian env. Nah, ini sebenarnya nanti, tapi di sini env terlebih dahulu boleh teman-teman ubah, klik kanan rename. Kita ganti jadi tambahkan tanda titik di depannya. Nah, karena di sini penting sekali untuk develop ya. Jadi kita perlukan environment-nya kita ganti jadi development. Kalau teman-teman ini tidak mau hilang, kopikan, pastekan
yang satunya diaktifkan, ganti jadi development. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada error kita bisa lihat errornya di mana ya. Nah seperti ini ya. Jadi invalid file home, file home-nya tidak ditemukan karena kalau kita cek path-nya artinya foldernya nggak ketemu atau posisinya nggak ketemu. Jadi di bagian controllersnya kita perbaiki controllersnya tadi, kita kembali ke controllers home. Nah ini harusnya home ini berada di folder page ya, maka kita panggil dulu foldernya page / home, refresh. Oke, aman ya. Nah jadi untuk templating atau layouting di bagian coordinator 4 seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi sekali lagi prosesnya. Teman-teman bisa buat file untuk layoutnya terlebih dahulu. Kalau saya letaknya di view, buat satu folder page, kemudian kasih layout, kemudian dipisah bagian komponennya navbar dan sidebar. Jadi tiga file ini sebagai utama dari layoutnya, navbar, sidebar, dan file utamanya ya. Dan home ini adalah konten defaultnya ya. Jadi pada saat diakses defaultnya itu adalah home. Nah seperti itu ya. Nah kalau untuk CSS-nya tadi kita letak di bagian public ya. Nah ini kita akan panggil menggunakan layouting atau template yang ada di coordinator 4. Caranya bagaimana? Dengan cara menambahkan pada layout yaitu render section. Nah render section ini akan terhubung dengan default sectionnya. Nah defaultnya itu di file view ya. Jadi kalau secara proses ya, yang dibawa itu adalah layoutnya ke setiap view-nya. Nah kalau di coordinator 3 setahu saya yang berubah adalah konten yang di tengahnya. Nah yang ini yang berubah. Kalau kita klik menu profil maka profil yang muncul, kalau kita klik menu about yang muncul. Nah kalau yang di coordinator 4, kalau misalkan kita klik profil maka profil muncul dan templatenya yang mengikut. Nah kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak tambahkan extend ini ya seperti ini, nah itu harusnya yang jalan adalah file home bukan file ini ya. Nah file home yang muncul. Nah, karena di perintah controllers pertamanya menjalankan file view dari page home, maka file home yang harusnya jalan di sini. Ya. Nah, seperti itu. Makanya secara konsep ini yang mengikut adalah layoutnya di setiap kontennya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, untuk lebih detail lagi, saya akan coba pada file atau controllers profil yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi ini saya refresh lagi, kita ulang. Nah, saya akan tambahkan satu menu profile, misalkan di sini ya, ini kita ambil posisinya di bagian sidebar. Ctrl F profile. Nah, ini kita coba buka. Oh sorry, langsung saja, kita nggak usah pakai itu karena nanti ada pembahasan yang lain terkait URL. Jadi kita coba ketikkan di sini profile. Nah ini tadi ya, profilku. Kita coba lihat di bagian roots yang sebelumnya tadi ya. Nah ini profilku ya. Oke, ini profilku sudah berhasil, tapi namun ada error. Nah kita errornya itu di bagian modelnya ya. Oh di modelnya ya. Tadi sudah kita perbaiki, ini saya simpan dulu. Kita coba lihat modelnya. Oke ini aman. Controllersnya ini juga aman ya. Oh ini saya hapus dulu.
profil. Ini kita coba off kan dulu ya. Oke, di view juga bermasalah. Oke, ini kita tutup dulu di view-nya juga ya. Profil, nah ini tadi ya. Nah, ini kita hilangkan dulu ya untuk errornya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kita coba tampilkan ke dalam template tadi ya. Nah, maka pertama yang kita lakukan tadi, kita samakan dengan yang di view ya. Nah, ini view-nya, silahkan teman-teman buka. Kalau di home gini, maka ini harus kita letakkan di posisi profil atau file view yang mau dipanggil. Nah, ini file view-nya ini ya. Maka harus diletakkan di sini. Nah, begini. Oke, bentuknya. Oke ya. Nah, jadi agar view profil yang ini posisinya berada di layout sebagai konten. Nah, kalau kita refresh, nah yang tadinya view doang nih, maka itu masuk ke dalam template-nya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk layouting atau template pada Coordinator 4 secara dinamis ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.